Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Lajnah Muraqabah Thariqah Baca Tulis dan Menghafal Al-Quran Yamboa Indonesia. Yang mulia Hadratul Kiram, kepada para alim ulama yang kami taati serta kami tunggu fatwa-fatwanya. Hadratul Kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Shadiq Akram. Yang kami hormati Bapak Edin Kris Bintoro selaku Bapak Kepala Desa Jeru. Hadratul Kiram Guston Haji selaku Ketua Yayasan Al-Ihsan dan segenap jajarannya. Hadratul Kiram Ning Haja Kharidatul Mungdiro selaku Kepala RTQ Al-Ihsan. Yang kami hormati Dewan Asatidah RTQ Al-Ihsan. Yang kami hormati segenap wali santri RTQ Al-Ihsan. Yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan para khatimatil Quran RTQ Al-Ihsan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara pada pagi ini tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama adalah prosesi khatmil Quran, meliputi sungkeman, penyerahan syahadah, dan pengumuman bintang syahadah. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan acara yang ketiga, tausiah sekaligus pengukuhan. Acara yang keempat yaitu doa, dan yang terakhir adalah musafahah. Hadirin rahimakumullah, pagi ini tanggal 25 Juli tahun 2020 para khatimatil Quran telah melaksanakan khotaman, dan pada pagi hari ini pula para khatimatil Quran akan menerima syahadah. Sebelumnya para khatimatil Quran telah melaksanakan ujian yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari tahun 2020. Untuk itu sudah seyogyanya lah para khatimatil Quran mohon doa restu kepada kedua orang tua atau sungkeman sebagai pertanda penghormatan, nilai-nilai akhlakul karimah, dan orang tua termasuk juga sebagai motivator dalam mencapai keberhasilan putra-putrinya. Tak terlupakan juga asatid dan asatidah. Teriring doa, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah prosesi sungkeman. Khotimat yang dikhotami pada pagi hari ini berjumlah 18 khotimat. Selanjutnya akan kami bacakan nama-nama khotimat yang akan melaksanakan prosesi sungkeman. Khotimat pertama, Ananda Zumratun Nisa, lahir di Malang, tanggal 25 November tahun 2007. Anak dari Bapak Muhammad Munir dan Ibu Munawati. Khotimat kedua, Hasna Batrisya Az-Zahra, lahir di Tulungagung pada tanggal 16 April 2009. Anak dari Bapak Ratna Utomo dan Ibu Dwi Astuti. Khotimat ketiga, Hanania Kotrun Nada Maulidia, lahir di Malang pada tanggal 25 Februari tahun 2010. Anak dari Bapak Khairul Huda Almarhum dan Ibu Ridin Afidatul Ilham. Ananda, seberapapun hebatnya dirimu, ingatlah bahwasannya surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Apalah artinya dirimu tanpa doa restu dan ridho kedua orang tuamu. Khotimat selanjutnya, binti Kamilah Musyifa Azharo, lahir di Malang pada tanggal 6 Mei 2010. Anak dari Bapak Joko Waluyo dan Ibu Dewi Mabrur. Khotimat kelima, Nur Faizatul Maghfirah, lahir di Malang pada tanggal 1 Mei tahun 2008. Putri dari Bapak Sawi dan Ibu Mastuha. Khotimat selanjutnya, Ainur Rafi'ah, lahir di Malang pada tanggal 2 Mei tahun 2009. Putri dari Bapak Abdul Rahim dan Ibu Lulu Hidayah. Bahkan di akhirat nanti membantu jiwanya Ananda, ingatlah ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada putrinya, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, janganlah kau membentak atau berkata kasar kepada mereka. Khotimat yang ketujuh,
lahir di Malang, tanggal 1 Agustus 2008. Putra dari Bapak Hasyim Asy'ari dan Ibu Susila. Hatimat yang ke-8, Zahra Nursabilah, lahir di Malang, tanggal 1 Mei 2008. Putri Bapak Abdul Hamid, Ibu Sunaiyah. Hatimat yang ke-9, Julia Mulansari, lahir di Malang, tanggal 17 Juli 2007. Putri dari Bapak Joko Mulyono. Ananda, sesungguhnya ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan dalam keprihatinan, lalu merawatmu, mendidikmu dengan penuh kasih sayang. Dapatkah kiranya engkau membalas jasa-jasa mereka? Khatimat yang ke-8, Laila Nadia Tunisa, lahir di Malang, tanggal 23 Juli 2007. Putri dari Bapak Solikin dan Ibu Nurhayati Almarhumah. Khatimat yang ke-11, Devi Dinda Putri, lahir di Malang, tanggal 27 Agustus 2007. Putri dari Bapak Heri Suprapto, Ibu Siti Mutmainah. Khatimat yang ke-12, Isna Ayu Khairunisa, lahir di Malang, tanggal 28 Januari 2008. Putri dari Bapak Muhammad Aris dan Ibu Wulandari. Bagaimana menghormati orang tuamu? Amalkanlah Al-Quran yang telah kau pelajari itu. Khatimat yang ke-13, Khairun Nisa, lahir di Malang, tanggal 14 Juli 2007. Putri dari Bapak Saiful Ihron dan Ibu Yani Puspika Sari. Khatimat yang ke-14, Finisa Ayu Ningsih, lahir di Malang, tanggal 28 Juli 2007. Putri dari Bapak Sunarko dan Ibu Sutati. Khatimat yang ke-15, Nabila Fadila, lahir di Malang, tanggal 9 Agustus 2007. Putri dari Bapak Imam Kustadi dan Ibu Dwi Lailatul Fitriah. Ibu bapakmu tak pernah meminta balas jasa darimu atas segala pengorbanan kasih sayang yang mereka curahkan padamu. Ananda, tanamkan di hatimu untuk membahagiakan mereka dengan sekuat tenagamu. Khatimat yang ke-16, Novel Senior Noviro, lahir di Malang, tanggal 28 Maret 2008. Putri dari Bapak Masuri dan Ibu Iswatul Farida. Khatimat yang ke-17, Rizka Aulia Nur Isa, lahir di Malang, tanggal 3 Agustus 2008.
Fatia, lahir di Malang, tanggal 30 Juli 2008. Putri dari Bapak Khairul Huda Almarhum dan Ibu Ridin Aqidatul Hikmah. Ananda, sesungguhnya kasih ibu bapak juga mentari yang setia selalu menyinari dunia. Kiranya seberapakah kau dapat mengasihinya? Ananda, doamu dalam setiap waktu sholatmu, tutur kata dan perilaku ramahmu adalah penyejuk hati bagi ibu dan bapakmu. Demikianlah prosesi sungkeman telah dilaksanakan. Selanjutnya penyerahan syahadah yang langsung diberikan oleh Lajnah Muraqabah Thariqah Baca Tulis dan Menghafal Al-Quran yang Tua Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Shadiq Akram. Dan akan didampingi oleh Ustaz Ali Musyafa selaku Ustaz RTQ Al-Ihsan. Kepada beliau dipersilakan. Khotimat Khotimat yang pertama, Naila Auliatul Mulia An-Nahdiyah. Khotimat kedua, Rizka Auliatul Izza. Khotimat kedua, Rizka Auliatul Izza. Nabila Farah Fadila. Khotimat selanjutnya, Vinita Ayu Ningsi.
Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi sungkeman dan penyerahan syahadah telah selesai dilaksanakan. Untuk sebelumnya, dimohon segenap Dewan Asatidah RTQ Al-Ihsan untuk naik ke panggung. Bintang syahadah. Hadirin, sejenak kita saksikan di antara 18 bintang yang ada di hadapan hadirin sekalian, ada 2 bintang yang paling bersinar. Dia bak bintang cemerlang yang tak pernah takut akan gelapnya rintangan. Dia selalu optimistis sekalipun ada dalam pusaran sumber badai. Dia setegar batu karang dalam mempertahankan cita-citanya. Dan dia adalah Ananda. Dia adalah Ananda Zumratun Nisa, putri dari Bapak Muhammad Munir dan Ibu Munawati. Adapun bintang Taunaga, dia adalah Ananda. Dia adalah
Rofiah, putri dari Bapak Abdul Wahid dan Ibu Lulu Hidayah. Arti lambang bintang syahadah. Inilah gambaran wujud sang penyandang ilmu. Ilmu adalah keluhuran. Ilmu adalah kelemah lembutan. Ilmu adalah kekuasaan. Kehadirannya ibarat pengusir kehidupan dunia yang makin bongkar. Dengan pribadi-pribadi semacam ialah suatu bangsa dapat bangkit dari tidur lelapnya. Suatu umat dapat meraih kejayaan ke puncak supremasi yang tinggi. Dimulai dari pemasangan mahkota, dari mahkotanya terpancar cerminan aktivitas rasa dan rasio yang berkualitas tinggi. Dengan pengertian yang bulat, ia berusaha memperluas persepsi cakrawala pandang yang universal dalam kerangka 4 dimensi hidup. Namun ia selalu sadar bahwa seluruh prestasi ilmiah yang diraihnya harus diabadikan secara elastis dan penuh rasa hormat, sehingga tali yang berkelayun menyelampai wawasan yang luas. Juara kiranya yang menjadikannya bagaikan roda-roda pemutus sejarah yang menjelajah setiap hamparan persada pertiwi. Pemasangan baju kebesaran, warna hitam yang mendominasi seluruh penampilannya bukan lambang kesuraman hati dan gelapnya hati, bukan kata jiwa yang pesimistis. Dia adalah pribadi yang tangguh dan teguh dalam urusan kesederhanaan. Ialah sosok personal yang kokoh dengan semangat baja, kebenaran hidup yang takkan pernah lapuk dihujam dan takkan lekang di mana. Dengan kemampuan dirinya lah ia akan mampu terampil menghadapi problematika kehidupan dalam modus apapun. Pemasangan selendang kehormatan. Dia adalah pemikul tugas agama dan kemanusiaan. Di dekatnya luka-luka umat dalam tali bersih dan kedekatan. Dikendalikannya kemana kaki berevolusi. Dipegangnya langgam yang salah menyatu ia dengan umat. Sebagai pemilik dan mitra keberadaan, penyerahan pedang. Pedangnya adalah pembawa keputusan. Tiada kesulitan tanpa kemegahan, tiada masalah tanpa penyelesaian. Tiada setiap tantangan dengan kita luapan darah kesatria. Sepenuh hati ia yakin bahwa sukses hanya bisa diraih dengan kebenaran yang hakiki. Hidup adalah tantangan dan perjuangan, bukan kebutuhan, bukan bayangan yang tanpa arti.
Dengan tajam ditebasnya lembaran-lembaran keinginan peristiwa dunia. Ditebasnya setiap rintangan penghalang. Penyerahan cindera mata. Cindera matanya yang didekapnya suatu penghargaan atas kemauan yang kuat untuk bangkit dengan jiwa yang merdeka, menghancur lebur kaku belenggu kebodohan. Akar-akar semangat yang menembus ke dalam jiwa, membangun mercusuar yang tinggi menjulang dan mengangkat panji-panji kesuksesan. Kesantunannya yang dia tegakkan akan bersinar menghiasi bumi dan memeluk langit di jagat ini. Dia manusia yang paling bahagia karena agama dan etika, meskipun tak berhias permata, emas dan mutiara yang menghiasinya. Ialah manusia luhur, citra yang sanggup membimbing bangsa. Ia tunas harapan bangsa. Dimohon wali santri dari Ananda Bintang Syabah dan Bintang Teladan dimohon untuk naik ke atas panggung guna foto bersama. Balik lagi tapi barangnya kepada Dewan Asadi dan Asadirat dipersilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh
Neng Haja Khoridatul Mundiro selaku Kepala RTQ Al-Ihsan. Kepada Neng Haja Khoridatul Mundiro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Kiai Haji Nur Sadid Akram, yang kami muliakan pengurus LMY Kabupaten Malang, yang kami muliakan pengurus Korcam Kecamatan Turen, yang kami muliakan segenap pengurus Yayasan Al-Ihsan, yang kami muliakan Kepala Madrasah MI Al-Ihsan beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati semua wali santri dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan wisuda. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Khatmil Quran beserta wisuda hari ini programnya sebenarnya adalah di bulan April yang lalu, tapi karena ada kondisi pandemi sehingga saat itu tidak bisa kita laksanakan, maka baru hari ini kita bisa laksanakan. Jumlah awal santri yang harusnya dikhotami dan diwisuda pada hari ini adalah 26. Tapi yang hari ini ikut wisuda sebanyak 18. Hal ini dikarenakan karena beberapa di antara mereka ada yang sakit dan sebagian lagi sudah berangkat ke pondok sehingga tidak bisa diizinkan untuk pulang karena nanti mengulang karantina kembali, sehingga tidak diizinkan oleh pengurusnya untuk pulang. Tapi tidak apa-apa, dengan 18 ini mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan, baik yang ada di pondok maupun yang saat ini dikhotami. Semuanya mendapatkan keberkahannya Al-Quran, ilmunya jadi ilmu yang manfaat. Kami atas nama Kepala RTQ juga mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semua wali santri yang telah dengan sukarela menyukseskan acara pada pagi hari ini, baik berupa sumbangan, berupa tenaga, berupa pikiran, harta benda dan lain sebagainya. Semoga dengan turutnya panjenengan semuanya menyukseskan acara Khatmil Quran pada pagi hari ini, kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Khatmil Quran kali ini adalah khatmil yang kedua. Setelah sekian lama di Al-Ihsan ini vakum. Ngapunten yai. Dan insya Allah ini sudah menjadi tekad kami bersama serta menjadi program kami. Setiap tahunnya nanti kita akan mengadakan khatmil seperti ini. Pangestinipun yai. Kami juga mohon dukungannya dari seluruh wali santri, terutama dari wali santri yang anaknya belum dikhotami. Kami mohon sekali dukungannya.
agar anak-anak panjenengan semuanya bisa dikhotami seperti anak-anak yang saat ini ada di panggung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Akrom untuk memberikan tausiah, pengukuhan sekaligus doa. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa faddala habibahu ala sa'iril rusuli bi'inzalil Qur'an wa karrama ummatahu ala sa'iril umami bitilawatil Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu an hadana wa waffaqana li turuqil huda wal Qur'an. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qailu afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qailu man arada an yatakallama ma'allahi farjaqra'il Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad man uhiyal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dawil Qur'an bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mukri'i wa mukri'atil Qur'an, qari'i wa qari'atil Qur'an, asatid wa asatidatil Qur'an, utamanya asatidah wa ustadzatil Qur'an, RTQ MI Al-Ihsan. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, utamanya Kepala RTQ Al-Ihsan Ning Khoridah bersama Dewan Guru yang lain, juga Kepala MI Al-Ihsan Ustaz Ali bersama jajarannya, sedaya wali murid RTQ Al-Ihsan, sedaya pengurus RTQ Al-Ihsan, ugi takmir masjid sami Al-Ihsan, masjid Baitul Muhsinin, sedaya tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, wonten ing siang menika kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala tetep dipun limpahi rahmah nikmah, dipun paring kesempatan lenggah wonten ing majelis ingkang penuh manfaat barokah, majelis ingkang insyaallah dadosaken tambahi sae kula panjenengan, utaminipun dipun tingkataken iman takwa, dipun tetepaken iman Islam, sewaktu-waktu kula panjenengan dumugi ajal dipun barengi ala ridho wa husnil khotimah, ala ridho wa husnil khotimah, ala ridho wa husnil khotimah. Salawat salam mugi selalu kaunjuk akan datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kula panjenengan golongan umat ingkang selalu mendapatkan barokah, utaminipun syafaat biljang wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saderengipun dalam lanjutaken setunggal wau disinggung
khataman yang kedua, tapi teko pertama niku kirangan pirang tahun. Nggih. Sampai guru-guru niki sering kula kandhani ngeten. Terutama bojone Ali, nok ndi ngene. Mosok kalah kalau Al-Farabi Bogor. Al-Farabi Bogor niku saben tahun. Bahkan ceritane teng Al-Farabi niku kula mlebet teng mriku niku keadaannya SD baru kelas 3. 2 tahun kemudian berarti kelas 5 itu wisuda yang pertama kali. Kemudian ketika berarti anak itu kelas 5. Kemudian ketika lagi naik ke kelas 6, berarti ono kelas 6 pada saat itu merupakan wisuda yang kedua kalinya. Lajeng pelepasan SDI-nya yang pertama kali itu Quran wis oleh ping 3. Dan mereka nulis tenggene background ini ditulis ngeten. Berkah Al-Qur'an, SD ku jadi maju. Niki ora ana tulisane ngoten. Padahal nek teng mriki kula yakin senajan ora ana napa nggih tandha-tandhane ndelok CT mejite ngene iku terus mari ngono MI ne iki jelas NU. Wis ora senajan gak ana gambare NU, ora ana gambare jagat jelas NU. Lah teng Al-Farabi niku gak karuan, NU ne gak karuan. Malah ana sing tahun nyalek PKS barang. Lho niku saben tahun pernah dalam 2 kali dalam setahun niku kula nek moyo ngoten. Lah niku wau jari ning Kharidah wau akan tenanan saben tahun. Nggih pancen ngoten sing mesti nggih ngoten niku pancen. Kula mboten ajeng nagih mboten. Wau dijaluki ndonga nggih kula dongaaken namung ngoten mawon. Tapi ora cukup donga yo tenanan nggih. Dan mriki wonten Gus Bustami bareng niki ya juga kudu melok-melok nggih. Kiai ini Gus Bustami niki juga nanti ngundang kula. Jadi kula nanti diundang teng kewakian dalam waktu menyampaikan niki. Kirangan Gus Bustami roh apa gak? Derek. Jadi kula nanti teng mriko sedinten, tapi namung menawi dalem nggih dereng tutuk. Wong kula niku 3 hari nek Natal penuh niku 3 hari. Sekaligus sakniki tak umumno besok saya hari pertama ngisi diklat di Gondalgi. Minggu berikutnya Agustus yang kedua. Terus terakhir tanggal 16 Agustus bisa langsung bergabung ke sana besok dimulai jam 8. Bon niku sehubungan sing dipun sampaikan kalih ning Kharidah lan. Kula tak cerita lebih panjang gedhi bis kersane napa nggih. Ya eling pertama. Kula niku dilahiraken teng Kudus. Tanggale padha karo tanggalane Arema. 11 Agustus. Nggih, berarti 11 Agustus depan niki kula yang ke-63-nya. Kula mlebu Malang niki tahun 77, November 77. Pertama kali kula nggih mlebu teng mriki. Pertama kali nggih teng Panjer niki. Omah lar niki sing sakniki sing nggeni namine Siti. Nggih. Nggih, Bapak Ahmad tapi wong biyen nek nyeluk Pak Kemat Bengkil ya. Lajeng istrine Sum waktu niku enggak. Niku pertama kula mlebu teng niku. Tapi mboten suwi. Soale waktu niku namung acara khitan. Terus dalam 2 hari berikutnya tenggene Sepanjang. Jadi sing lami teng Sepanjang 12 tahun. Dadi nggih apa niki kabeh. Terus kula ketika di Sepanjang kalih mulang tenggene Yai Wahid pada saat itu. Kula ngeling nek mantun Jumatan ngoten wektu niku Abah Maksum bagian ngitung duit wong panjen bendaharane. Eling kula. Kene durung ono. Lah kene bisane ono masjid iki asale calon lurah ora dadi.
jagone Abah Maksum kali jagone Yai Wahid ora padha. Akhirnya barang ora dadi purik gawe masjid dhewe iki. Dadi ini jenenge masjid puri anak sale. Ngerti kula critane kabeh. Wong wektu niku Yai Wahid niku sore-sore kula wayahe ngaji kali Yai Damiri niku dugi tengene Yai Damiri niku kula wektu niku ngaji jarene Abah Yai Wahid nek saged mangke nek Abah Maksum gawe masjid aja oleh jare ngono. Yai Damiri orang mulai cek nek butuh dadi siji, tapi Abah Maksum nang Lirboyo ning gone Yai Makhrus dijini akhirnya gawe ngene iki. Ngoten niku kula roh critane kabeh. Lho kula critakaken iki cek niki. Kula wau mandhap kalih Abah iki. Manten kula kok kados nate sumerat jenengan. Niki wau kula jak dahar gak gelem kula diampirna mriku. Kali-kali kan mereka mawon mangke. Terus mari ngono tak takoni. Bah jenengan mau kok ngomong nate roh kula teng pundi ya? Teng pundi? Pokoke pun nate roh. Paling aku muni ngono. Paling teng arep niku lho. Biyen ngangkataken Syihab. Lah niki lha teng mriki. Nate. Nggih, ini Syihab. Bojone niki. Paling nggih, kula eling iki. Waktu niku Abah Maksum wonten mantun akad kula mampir. Mantun nggih, ngoten ping pindho acara niki 2 kali. Nggih, dadi guyon barang niku teng Abah iki niku. Wong ajene nggih niku kula mlebu pertama kali niku teng mriki. Dadi umpama jenenge kula niku pertama kali mlebu teng Panjer mriki terus niki Panjer ya ana TPK terus nek khataman 10 tahun sepisan ngono kaya ora pantes ngono. Nggih kula sedaya akrab nggih. Malah ngeten. Jenengan teng mriki kula anggap untung banget. Sebab sejatosipun wau dalem kenal kathah. Nggih. Termasuk kula nate juga nggih ana omong-omongan ngoten to. Ajenge bergabung wong niku pondok Ilen ajeng gabung nggih mboten sida. Mboten sida. Terus malih wetan. Pasar. Nggih pun ngomong-ngomongan mboten sida. Terus malih cedhek niki, cedhek. Yes. Kula pun teng mriku pernah 2 hari untuk memberikan diklat. Tapi mboten wonten terus sih. Ngeten. Dadi sing ana teruse ya senajan 10 tahun sepisan niku nggih teng mriki niki. Terus balik, wonten malih Kidul Lor. Kampung Lor. Nggih. Oh iya, ayo bener Kampung Lor aku bali beda ini perapatan ngetan Lor sak wetane Pak Ridwan ini. Ono. Niku nate pun khataman 1 kali. Nggih, ya tinggi. Mboten wis gak ana jubruse kabeh. Pokoke karek sing ana jubruse karek niki tok. Nggih karek niki. Sak Panjer niki. Padahal jane kula bayangaken ngaten. Misalipun sing sanding pasar niku ora napa nggih kawontenane kula gampangane ngono. Niki kenyataan. Kula kenyataan niku yo anjen nyatane ngono. Mendip. Urung damel TPK niki mboten setahun waras. Kula yakin ngaten. Sebab kula biasa ngurip-urip. Nate di satu tempat Kiai ini matur dalam Kiai teng griya niku wonten gedunge ME gedunge diniyah pun lami mboten kangge. Nggih mboten wonten lali ngaji. Dalem mireng kok jenengan saged nguripaken. Nggih insyaallah alhamdulillah urip. Sampai saat niki ugi ngaten dari kuatah. Baik pondok pesantren maupun TPK kampung, diniyah kampung ingkang sudah sekian mati niki bergabung kalih ngaten niki alhamdulillah kathah ingkang urip. Ngaten. Niki sedaya minangka nggih, sedaya barokah para kiai di atas dalam menawi dalam piyambak sebenarnya tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, akan tetapi orang yang di belakang saya, orang yang di atas saya inilah golongan orang-orang yang golongan siapa-siapa. Misalipun di atas dalam niki wonten namine Mbah Arwani,
teng gini Jawa Tengah teng Kudus sami kalih kelahiran kula teng Kudus. Guru kula mulai alit. Di atas Mbah Rawani niki wonten namine Mbah Munawir wonten Kerapyak. Mbah Munawir nek ngapalaken Quran namung 70 hari. Lajeng duwe santri pirang-pirang di antarane Mbah Arwani sing dianggap senior kalih Mbah Munawir nggih Mbah Arwani, nggih guru kula ketika kecil itu. Mbah Munawir anak cucunya dipun pondokaken teng Mbah Arwani. Dadi nek ana kiai, anak putune kok pondokno nggone murite berarti betul-betul senior. Niku ngaten. Niku gandengane ngaten. Pun mungkin niku cerita panjange eling gak eling sampean yo sak karep ngono. Dadi nek kapan iku barang sing nggawa MC barang biyen sing ngangkataken nggih kula. Dadi manten sing nemokaken nggih kula. Barang ngoten niku pantes ya sambung ngono pantes. Nggih. Lah kula pun dugi mriko-mriko nggih. Pun sakniki niki teng mriki. Alhamdulillah kula dikai bagian kayak ngeten niki. Niki mangkin mantun duhur tenggene Perembangan, mantun maghrib mangkin tenggene Ngajum, benjang jam 8 sampai setengah 5 ten Gondang Legi benjang. Niki penggaweanku. Dadi nek kapan mangkin teng mriki gurune kurang pinter melok telung dina nang Gondang Legi. Niku ngaten. Pun samanten wah ngomong tok iki mau cerita. Sakniki poine mawon mungkin dalam pundut satu poin yang bisa membuahkan beberapa poin. Sehubungan kalian pendidikan anak-anak, apapun pendidikannya, apa itu MI, apa itu SD, apa itu diniyah, apa itu TPQ, utamanya Al-Quran. Utamanya Al-Quran, sebab Al-Quran itulah yang menjadi segala-galanya. Yakinlah bahwa pendidikan yang lain akan meningkat jika di situ Al-Qur'annya meningkat, sebagaimana kalau wau ingkang dipun akui kalih Al-Farabi yang semula itu tidak, kemudian dengan adanya mengedepankan Al-Qur'an maka di Al-Farabi sendiri menyatakan, dan memang begitulah sebenarnya. Zaman rumiyin tenggine Damaskus, Dimasko bahasa Arabi, wonten makam, kuburan, keramatan, yang di situ banyak para ulama, para aulia, para syuhada, orang besaran di dalam masalah agama dipun sareaken mriku. Dan juga ada namanya pada saat itu masih belum punya gelar, tapi tetap karena pada akhirnya punya gelar nggih kula sebut langsung gelare. Ada Syekh Abdurrahman Al-Haffar ingkang menjadi ulama besar terkenal, namun ketika waktu muda isih nomi piyambake niku penggaweane nulung masyarakat dari segi menggali kubur. Begitu ada pengumuman berita kematian, piyambake cepet, boleh dikatakan orang pertama ten kuburan nggawa pacul. Mboten penggali kubur mencari kafan mboten. Nek ruwet golongane maling niku. Niki mboten. Lah teng mriko teng Timur Tengah, wong penggawean ngeduk kubur niku bukan remeh. Karena juga mempunyai kelebihan, yaitu menerima jenazah dan sekaligus merawatnya, andan dan lain sebagainya. Mboten kados teng mriki. Mboten kados teng Indonesia. Umumnya penggali kubur hanya menggali sing nampani jenazah sinten? Keluarga. Nggih. Pak Mudin kalian keluarga. Kadang-kadang Pak Mudin mboten nampani, Pak Mudin namung mangkin nalkin. Nek kapan teng mriku namine Syekh Abdurrahman niku sak sembarangane. Syekh Abdurrahman sudah sering nampani jenazah. Namun pada suatu saat kebetulan ada jenazah perempuan. Teng mriku tidak dijelaskan status janda atau gadis, tua atau muda, namun apabila kula simpulaken adalah perempuan yang masih muda.
ketika Syekh Abdurrahman niki menerima jenazah itu, ketika mau menerima piyambake jatuh pingsan. Napa Pak? Napa Bu? Semaput. Nggih, semaput. Mboten sadar. Maka suasana pemakaman menjadi dua permasalahan atau dua acara. Sing siji tetap meneruskan pemakaman, yang satu merawat atau ngurusi Syekh Abdurrahman yang sedang jatuh pingsan. Bahkan sampai pemakaman selesai niki Abdurrahman sementara dereng sadar. Beberapa menit kemudian sadar, omong-omongan, wis mari nek ngubur. Sampun. Apa sing sampean kubur? Yo nggih jenazah. Syekh Abdurrahman mengatakan, bukan. Yang sampean kubur mau hanya sekedar bayangan. Itu hanya gedebok yang dijelmakan seperti jenazah. Namun sekarang kalau ingin bukti, ingin menyatakan kebenaran omongan saya, dibongkar kembali. Apa yang ada dalam makom itu ternyata boten-boten, jenazahnya tidak ada, gedeboknya sebagai jelmaan nih boten-boten. Pak, Bu, paham kula ngomong? Mbon paham? Ya berarti wis bar nek ngono. Hah? Dereng. Lho jare pun paham. Nggih. Paham tapi dereng wonten teruse nggih. Lanjut. Mboten kawanen. Lajeng Syekh Abdurrahman mengatakan, seumur hidup saya sudah menerima, nampani beberapa jenazah, belum pernah jenazah yang saya temui pada hari ini. Kenapa saya jatuh pingsan pada hari itu? Saking terharu saya, karena yang datang terlebih dahulu adalah bangsa malaikat, putri-putri surga, pelayan-pelayan surga yang menyambut kedatangan jenazah itu. Dan sekarang jenazah sudah dibawa ke surga. Maka saya terjadi jatuh pingsan seperti itu. Maka sebenarnya yang sampean kubur, yang saya lakukan adalah bayangan, jelmaan. Bu, Pak, maka Syekh Abdurrahman ingin mencari lebih tahu saya siapa sebenarnya, apa amal baiknya, apa kelebihan jenazah kok seperti itu, kok sudah dibawa ke surga. Dengan kenyataan yang bisa dilihat oleh Syekh Abdurrahman, sedangkan yang lain satu pun tidak ada yang mengetahui. Itu namanya Allah memberikan kelebihan seseorang tidak sama dengan orang yang lain. Ngaten nggih? Syekh Abdurrahman ingin tahu siapa sebenarnya, maka Syekh Abdurrahman harus mencari orang yang paling dekat dengan jenazah tersebut. Bu, kira-kira sopo orang yang paling dekat dengan jenazah? Pak, sinten? Bisane sing tak takoni ibu dhisik niku. Oh, mesti sing ibu saged jawab. Siapa yang paling dekat? Yo ibunya. Mboten bapake. Apa? Ya sing duwe susu. Nggih. Kenapa anak kok dekat dengan ibu? Karena dia punya susu nih Pak. Gak kira goleki bapake. Mbok rabi omane gak digoleki. Nggih ta. Ibu masih rabi omane digoleki ya. Maka ketemu kepada ibunya. Dipun terusaken Bu ceritane? Sakit nglampahi? Sakit niru? Monggo nggih. Maka Syekh Abdurrahman dulu matur sama ibu, tangkat-tangkat ngomong-ngomong apa sebenarnya yang menjadi kelebihan putri panjenengan. Belum pernah saya menjumpai jenazah seperti putri panjenengan. Menerangkan atas ngaten kalau wau sudah disambut bidadari, malaikat, pelayan-pelayan surga yang sekarang sudah dibawa ke sana, sudah tidak di alam
kubur itu sudah tempatnya bukan di sini, apa Bu kelebihan? Maka ibu menjawab, sebenarnya saya tidak ingin menceritakan, sebab nanti kalau saya menceritakan dianggap sombong, dianggap tidak lillah dan lain sebagainya. Akan tetapi karena panjenengan ingin tahu keadaan saya, maka saya harus menjelaskan. Anak saya adalah memang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Dia rajin menuntut ilmu, sregep ngaji, rajin membaca Al-Quran, patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada guru kiainya, dan kelebihan-kelebihan yang lain ingkang dipun paparaken, ingkang dipun jelasaken ibu kalian Syekh Abdurrahman. Paham Bu? Ya nopo? Tak simpulno. Nek kapak durung. Ketika Syekh Abdurrahman mendengar paparan penjelasan sang ibu nika wau, maka Syekh Abdurrahman memutuskan yang semula menjadi penggali kubur, maka dia ingin menirukan apa yang telah dilakukan oleh putri itu. Sing akhirnya Syekh Abdurrahman malih sregep ngaji, rajin nang masjid, mondok, sing akhirnya malih menjadi kiai besar. Jadi penggini kitab itu tertulis Syekh Abdurrahman Al-Haffad. Al-Haffad itu maknanya penggali kubur. Ono kiai kok penggali kubur iki piye ceritane nggih kados niki menawa asale ceritane. Pun kula simpulaken. Nek Abdurrahman asale nome niku tukang ngeduk kuburan, terus akhirnya ganti sregep ngaji, sregep ibadah, akhirnya dadi kiai. Mosok kira-kira anake sing saiki sregep ngaji mari ono gede-gedene dikirim nang Hongkong. Bu, Pak, dikirim nang pondok apa nang Hongkong? Hongkong. Maka monggo dipun simpulaken, jangan sampai di sini niki tasik tingkat dasar. Tingkat dasar terus walih ngaten. Nek jenengan delok penampilannya anak-anak, baik dari segi membaca, dari segi tanya jawab, jenengan mengatakan anak saya oke. Nek ngoten sih? Nggih. Tapi sebenarnya sing persis kekurangan-kekurangan gaten. Yang perlu disempurnakan. Tapi tetap saya adukan sudah sukses, sudah baik, hasil seperti ini sudah. Tapi kekurangan-kekurangan perlu disempurnakan. Baik begini pondok maupun wonten mriki piyambak yang mungkin kelanjutannya akan disampaikan atau dididik sebagaimana tenggene pondok, sehingga meskipun mboten teng pondok akan mempunyai kualitas seperti bukan dalam arti persis nggih, seperti bukan dalam arti persis, paling tidak adalah mempunyai ilmu akhlak-akhlak sebagaimana lari mondok niku ngaten mangke. Umpama mboten dipun pondokaken teng mriku niku ngaten. Dan sebenarnya kalau niki dipun wastani mudah untuk belajar Al-Qur'an. Ya, jangan mengatakan cepat, mudah ngono ya. Di atasnya niki wonten namine Pasca TPQ yang ngurus kitab kuning yang memang betul-betul gampang caranya, kayak cara ngelola TPQ kayak ngene niki, sehingga apabila mengikuti metode ingkang dalam ceritaaken kados niku wau, makin arahe misale teko surat sing awal dhisik Fatihah, mari Fatihah loncat Nas sampai amma yatasaalun, balik nang ngarep alif lam mim dan selanjutnya niku intine makin Al-Qur'an kosong dimaknani kaya maknani teng pesantren. Ini ada metode seperti itu dan tidak harus mondok, meskipun mboten mondok niku saged. Kula nggih duwe ngoten niku. Ngoten. Untuk memudah seperti itu. Pun mungkin sak monten ingkang dalam aturaken
Mugi-mugi dipun barengi taufik hidayah rahmah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami sekalian mengamalkan, bahkan mugi-mugi dipun lebetaken dawuh alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, golongan orang-orang yang ketika dinasihati menerimanya bahkan akan selalu melakukan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, putra putri RTQ Al Ihsan saged minggah ing pentas di samping sampun dipun gurui kalian guru-gurunipun ugi dipun uji kalian 9 mata pelajaran. Nomor 9 itu yang pertama Al-Quran ingkang uji dalam piyambak, nomor kalih tajwid, nomor 3 gorib, nomor sekawan hafalan surat sampai wadduha, nomor gangsal doa harian mulai dari doa bangun tidur sampai tidur kembali termasuk Asmaul Husna, nomor 6 praktek wudu, 7 praktek sholat, nomor 8 menulis baik merangkai memutus maupun nulis ketulisan fiqh. Tidak kalah penting nomor 9 ilmu tauhid, di samping meliputi aqaid 50 disempurnakan rukun iman Islam Nabi 25 kitab 4 malaikat 10 sedaya kala wau sampun dalam ujiaken dateng putri-putri. Gak enak gak ono putrane iku. Jane sing lanang iku isin, Pak. Mosok sing dadi wedok tok. Masih gurune yang ngono piye gak iso ndadekno sing lanang iso ngaji. Ariman tok, nggih. Kula ngomong itu ya angel. Jane putra-putri. Ora ana putrane malih putri-putri kan nggih. Putri-putri Al Ihsan ingkang jumlahipun wonten 18 yang mestinya 26. Dengan memohon rahmah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, putri-putri RTQ Al Ihsan anggenipun ngaos Al-Qur'an menggunakan thariqah baca tulis dan menghafal Al-Qur'an yang bu'a ingkang sanatipun saking Mbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said Kudus dalam nyataaken lulus, dalam nyataaken khotam dan lulus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bihaqqi wa sirri wa nuri suratil Fatihah. Fatihah berikutnya dipun tujuaken dateng lari-lari ingkang dereng tutuk ngajine muga-muga saestu saged sregep setahun malih saged khatam. Lari-lari ingkang sakmenika dipun khotami mugi-mugi boten bosen-bosen anggenipun belajar utaminipun Al-Qur'an maupun ilmu agama yang lain. Barangkali wonten jenenge lari boten purun ngaji, baik juga kadang-kadang dipraktekkan tenggene sekolahan, tapi ono arek sing kadang-kadang tekone telat supaya gak ngaji. Mugi-mugi berkahipun majelis menika sedaya purun ngaji. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Fatihah salajengipun dipun tujuaken dhateng guru-guru ingkang mengajar. Mugi-mugi telaten istiqomah, sabar, tekun, syukur, ikhlas dipun dhatekaken guru utamanya Al-Qur'an sehingga dimudahkan segala urusan utaminipun masalah rezeki yang menjadikan kelancaran di dalam pengajaran. Amin Allahumma amin. Ingkang paling akhir Fatihah dateng dalam tujuaken dhateng guru-guru yang bu'a ingkang sampun kapundhut. Mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala tetap dipun tempataken rodhotan min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan waos ingkang wonten catatan dalem. Pertama, Abah Kiai Muhsin Isman Pare Kediri, Abah Kiai Ikhwanul Kiram, Abah Kiai Muhammad Mashkur, Abah Kiai Mahfud Sulaiman, Abah Kiai Abdul Rahman, Abah Kiai Abdul Rahim, Abah Kiai Muhammad Ramzi, Gus Rafiq, Haji Basri, Baidawi, Haji Fudoli, Munir, Haji Ali Murtadha, Miftahun Najah Farihin, Saiful Anwar, Muhammad Zaini, Nur Khalis, Nur Fadilatul Aliyah, Khotimah, Sumaiyah, Hajjah Malikah, Ummi Sofiyah, Ummi Siti Mujaroh, Amirah Lisa Idah, Muhammad Rizki, Abah Kiai Mustafa, Abah Junaidi, Abah Abdul Aziz, Abah Kiai Bukhari Amin, Darjan, Ana Sofiana, Mukayah, Haji Bakri, Abah Kiai Idris, Lampung, Mukhlis, Abah Kiai Abdul Mukid, Gondalgi, Basyuni, Abah Kiai Maksud, Abah Ihsan, wa usulihim wa furu'ihim. Syai'lillahi lana wa lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ala dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada Qur'ani harfan harfa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada Qur'ani harfan alfan alfa. Sayyidina Muhammad adada kulli alfin an difa Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa afiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa fa'na ya rahim. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil qur'an wa akrimna bi karamati khatmil qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil qur'an wa albisna bi khilati khatmil qur'an wa adkhilna jannata ma'al qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa minan nari istara wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa lutfika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanal muslimin ansur jarwa al-wa'la wa asakir ila yaumiddin waqtu salamata wal afiyata alaina wa ala hujjaji wal musafiri wal musafirin wal muqimin fi barika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa tullabana wa man hawlana wa man hadara fi hadzal majlis mubarak wa man ta'allama fi hadza irtiki al-ihsan min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-Qur'an wa dzikri wal ilmi wal khair wa min al-awwabin al-mutatahhirin as-salimin al-walimin al-falihin al-muflihin asy-syakirin al-hamidin as-sabirin was-shadiqin wal qanitin wal mufiqin wal mustaghfirin bil asar. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat wa wasilana wa lahumul arzaq wal halala bit thayyibat. Rabbi ja'al hadhihi buk'atan mubarakah tajri fiha ahkamu sunnatul rasulik. Rabbi awwala hadzal yaumi salah wa awsatu falah wa akhiruna najaha. Allahumma bihaqqi Sayyidina Syekh Muhammad Arwani Amin Syahid Al-Qudusi wal Mukri Syekh Muhammad Munawir Abdullah Ar-Rasam wal imamil qiraati masyhuratil imami Asim bin Abi Najud wa rabbihil imami Hakim Sulaiman wa sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ij'al hadza irtiki aminah amiro makmuro warjuk ahlahu minal ulumin nafi'atil mubarakat. Allahumma inna sulkhara hadha yawma khairu ma dafa'ka wa nasruh wa nuruh wa barakatuh wa hudah wa na'udzu min syarri wa syarri ma ba'dahu. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma inna ala sakaratil maut. Allahumma inna ala ghamaratil maut. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa taqwa bil aman wa ala amali bit taufiq wa ala jami'i dzalika bi lutfikal kafir al mufti ila ridwak al muluhi ila jannatin al masku bi dzalika bin nadri li wajhil karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya wasah ya wasah ya wasah ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali ya Dzal Mawahibil Idham. Allahumma ja'al wa usri wa barik wa ahdi wa taqabbal sama bama qara'nahu minal Qur'anil azim bi ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwaqi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwanina wa khalatina wa asdiqaina wa ustadina wa akhwatina wa masyayikhina khususan khadijah Syekh Muhammad Arwani Amin Syahid Al-Qudusi wa imamil qiraatil masyhur bil imami Asim bin Abi Najud wa rawihil imami Hasan Sulaiman Hashim Asyari Mbah Wahab Hasbullah Mbah Bisri Sansuri Mbah Munawir Kapin Mbah Walil Bangkana Yai Damiri Yai Usman Al-Saki Sayyidina Syekh Ahmad Asrabi Al-Saki Sayyid Alwi Al-Idris Nyai Nakil Nyai Zainab Rahmah
istinja wa usulihim wa furu'ihim wa abah hisab abah kiai masuk wa usulihim wa furu'ihim summa ila al jamil mu'minina mu'minat wal muslimin wal muslimat fi jami'il jihad bi rahmatika ya arhamar rahimin sayyidina anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi hurmatil fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah mekaten ingkang dalem saged matur tentu kathah kekirangan khilafan nuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah nasrun minallah wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi tulir firdausi wala aqwa ala naril jahim